pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya muliakan dan saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan hal teknis nanti ditulis seperti sahabat saya Pak Dedi tadi sampaikan. Namun ada beberapa yang saya harus stressing, karena ini terkait agar informasinya tidak bias. Yang pertama dari Pak Prof. Haris menyangkut dengan pemberitaan salah satu majalah. Saya terima kasih. Inilah bentuk kecintaan Prof kepada kami di Kementerian Investasi dan Satgas untuk membuka. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa pemberitaan di salah satu media yang lewat podcast dan majalah itu sudah saya melakukan klarifikasi Pak Haris, dan majalahnya hari ini keluar. Termasuk saya sudah meladeni bocor halus. Dan semua tuduhannya itu saya klarifikasi di situ. Bahkan persepsi mereka terhadap Kepres nomor 1 tahun 2021 tentang Satgas penataan, tentang Satgas percepatan investasi, yang seolah-olah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haris, Satgas inilah yang memverifikasi 2078 IUP. Itu bohong besar. Akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini. Dan saya sudah tantang mereka. Dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Karena 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas berdasarkan Kepres nomor 1. Tapi 2078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi yang dilakukan oleh Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP. Pak Haris boleh cek itu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri. Enggak, fair aja. Enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP, Pak. Oh, salah ya? Iya dong, kalau begitu, cabut mohon maaf. itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau soal dibilang kader, nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader. Saya mohon maaf lah, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata saya mohon maaf Pak Dedi. Kalau itu salah, kita fair, gentle. Jadi maksud saya adalah, teman-teman, bapak-bapak semua yang terhormat, kalau saya salah, saya akan bertanggungjawabkan itu. Saya fair. Tapi saya juga tidak setuju kalau informasi yang salah kemudian kita kembangkan. Yang kedua, tentang perusahaan Meta. Ini Prof. Darmadi, yang mulia guru saya ini juga. Prof, saya mau sampaikan. PT Meta itu adalah betul pemiliknya PT Bersama Papua Unggul. Dan saya beli itu tahun 2012. Di dalam klarifikasi saya dengan Tempo saya katakan bahwa saya belum saja jadi menteri, saya bukan pengangguran. Saya pun anak kampung. Dan saya mendapatkan IUP itu dengan membeli. Bukan hasil nego-nego. Bayar pajak. Pertanyaan berikut adalah kenapa dia tidak dicabut? Saya ingin menjelaskan di Tempo, di bocor alus itu juga sudah saya jelaskan belak-belakan di situ. Saya katakan bahwa syarat untuk mencabut IUP yang ditetapkan oleh Kementerian SDM yang seperti apa yang saya sampaikan tadi terkecuali apabila ada IUP yang tidak beroperasi akibat tidak ada RKAB, tapi karena memang IPPKH-nya belum ada, itu nggak bisa kita cabut. Andaikan pun kita cabut, kita harus pulihkan karena itu zolim namanya. Karena pengusaha punya hak untuk mengajukan IPPKH, tapi kalau IPPKH-nya nggak dikasih oleh pemerintah, mau masukkan penjara itu pengusahanya. Dan saya kembalikan itu. Dan tidak hanya Meta, dan Meta itu sudah mengajukan IPPKH sejak 2015-2016 belum keluar, dan di 2022 itu baru keluar IPPKH-nya. Dan sekarang udah mulai bekerja.